Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, tersembunyi di balik rimbunnya hutan dan kabut pagi yang nyaris tak pernah pergi, hiduplah seorang lelaki tua yang selalu dijauhi. Namanya Kanda. Bajunya compang-camping, tubuhnya kurus, dan rambutnya kusut seperti akar pohon tua. Tak ada rumah sungguhan yang ia miliki, hanya gubuk reot di pinggir sungai, di luar batas desa, tempat tak ada yang mau menoleh. Warga menyebutnya pemalas, pembawa sial, bahkan kadang memanggilnya manusia buangan. Tapi Kanda tidak pernah membalas hinaan. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk, dan kembali ke gubuknya sebelum senja datang. Karena hanya saat malam tiba, Kanda tak lagi merasa sendiri. Saat bulan mulai naik dan kabut menipis, dari hutan yang gelap muncul sosok besar pelan, anggun, dan nyaris tak bersuara. Seekor macan hitam. Bulu tubuhnya sehitam jelaga, matanya kuning keemasan, dan langkahnya setenang air. Ia datang seperti bayangan. Itulah mengapa Kanda memanggilnya Sora. Tak banyak yang tahu, atau mau tahu, bahwa bertahun-tahun lalu, Kanda menemukan anak macan kecil terjerat kawat di ujung hutan. Luka di kakinya dalam, darahnya mengucur, dan napasnya tinggal sisa. Orang lain mungkin akan membunuhnya. Tapi Kanda mengangkat tubuh kecil itu dengan tangannya yang gemetar, membawa pulang ke gubuknya, dan merawatnya hingga sembuh. Sejak malam itu, mereka tak terpisahkan. Mereka makan bersama, mungkin hanya nasi basi dan potongan singkong, tapi mereka berbagi. Sora tidur di depan gubuk, menggulung tubuh besarnya untuk menghangatkan Kanda dari dinginnya embun malam. Dan Kanda? Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang mimpi-mimpinya yang kandas, dan tentang dunia yang lupa cara berbelas kasih. Mereka tidak butuh kata-kata untuk saling memahami. Sebuah lirikan mata, gerakan kepala, atau hembusan napas sudah cukup. Kadang-kadang, saat malam benar-benar sepi, Kanda duduk di depan gubuk menatap langit, sementara Sora duduk di sampingnya, seperti penjaga malam. Dan di saat-saat itu, Kanda merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia dimengerti. Namun, semua kebahagiaan yang mereka miliki adalah rahasia. Karena tak ada satupun penduduk desa yang boleh tahu bahwa pengemis gila itu bersahabat dengan pemangsa paling ditakuti di hutan. Mereka takkan paham. Mereka hanya akan melihat taring dan lupa melihat hati. Tapi Kanda tidak peduli. Karena bagi dia, cinta tak butuh pengakuan. Dan bagi Sora, Kanda adalah satu-satunya manusia yang tak pernah menakutinya. Dan malam pun terus berlalu. Bayangan dan pengemis itu hidup berdampingan di pinggir dunia, tak diinginkan, tapi tak bisa dipisahkan. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Kanda dan Sora tetap hidup di pinggir desa, dalam batas dunia yang tak ingin mereka akui, tapi juga tak sanggup mereka sentuh. Tapi sebuah rahasia, tak peduli seberapa dalam disembunyikan, selalu menemukan caranya untuk terbongkar. Suatu siang, seorang anak lelaki desa, penasaran karena pernah melihat bayangan besar di tepian sungai, diam-diam mengikuti Kanda. Ia bersembunyi di balik pohon besar dan di sanalah ia melihatnya, makhluk itu. Seekor macan hitam, tinggi hampir setinggi pria dewasa, sedang meminum air sungai tenang, sementara Kanda duduk tak jauh darinya, memungut ranting dan berbicara seolah berbicara kepada sahabatnya. Anak itu lari. Napasnya terengah. Ia berteriak kepada ibunya, dan dalam hitungan jam, seluruh desa tahu, pengemis itu hidup bersama macan iblis. Ketakutan menyebar lebih cepat dari wabah. Warga mulai berbisik. Itu sebabnya panen kita gagal tahun lalu. Ingat kambing yang hilang bulan lalu? Mungkin sudah dimakan makhluk itu. Dia pemuja setan. Sore itu, amarah yang tak beralasan berubah jadi aksi. Para lelaki desa, dipimpin oleh kepala dusun yang tua namun mudah dipengaruhi, membawa obor dan cangkul. Mereka mendatangi gubuk Kanda, yang saat itu sedang menjemur pakaian di samping Sora yang tengah tidur dengan damai. "Keluar, Kanda!" teriak seseorang. "Bawa keluar hewan iblismu itu." Kanda keluar dengan wajah tenang, tapi suaranya bergetar. "Dia bukan iblis. Dia teman. Aku yang menyelamatkannya waktu dia hampir mati."
Dia tak pernah menyakiti siapapun. Tapi tak ada yang peduli. Mereka tak melihat kebaikan dalam mata tua Kanda. Mereka hanya melihat ketakutan mereka sendiri. Sora berdiri, tubuh besarnya kini terlihat jelas, membuat sebagian warga mundur. Tapi ia tidak menyerang. Ia hanya menatap. Penuh wibawa. Salah satu warga melempar batu mengenai bahu Kanda. Yang lain mengayunkan tongkat. Sora hendak melompat, tapi Kanda menghentikannya, memeluk leher macan itu, menenangkan dengan suara yang lirih. Tidak, Sora-jan, kita tidak boleh seperti mereka. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Kepala dusun mengangkat tangan dan berseru, mulai malam ini, Kanda diusir dari desa. Gubuk ini akan dibakar. Siapapun yang menolongnya akan dianggap membahayakan keselamatan bersama. Tak ada satupun yang membela. Tak ada satupun yang menoleh saat Kanda berjalan pergi, memanggul karung kecil berisi pakaiannya, sementara Sora berjalan di sisinya. Mata kuningnya menatap desa dengan diam dingin, bukan dengan marah, tapi seolah tahu, suatu hari mereka akan membutuhkan Kanda kembali. Dan ketika langit malam perlahan menutup tirai hari itu, suara kayu terbakar terdengar di kejauhan. Gubuk kecil yang pernah menjadi rumah dua sahabat itu kini hanya tinggal abu dan kenangan. Musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya. Hujan terakhir turun 2 bulan lalu. Tanah desa retak, sawah mengering, dan sumur mulai mengeluarkan air keruh yang baunya menyengat. Penduduk resah, tapi tak seorang pun menduga bahwa dari balik lembah paling dalam, ancaman sesungguhnya sedang bergerak menuju mereka. Di tengah hutan yang meranggas, suara dengusan berat dan langkah-langkah membelah semak menjadi lebih sering terdengar. Mereka datang kawanan babi hutan liar, tapi bukan yang biasa. Ini bukan sekadar babi-babi kelaparan. Mereka besar, kulitnya keras seperti batu, mata mereka merah menyala seperti bara, dan taring mereka mencuat seperti pedang bengkok. Mereka bergerak seperti badai kecil, merobohkan batang pisang, menghancurkan pagar-pagar bambu hutan, dan menggali tanah seperti mesin. Dipimpin oleh satu makhluk raksasa, seekor babi jantan setinggi kerbau, bertanduk patah dan parut luka di wajahnya. Kawanan ini lapar dan liar. Hari itu, saat matahari nyaris terbenam, mereka datang ke desa. Tanpa suara, tanpa peringatan, gerombolan itu menerobos pagar belakang desa, menyeruduk kandang sapi, membalikan gerobak, dan menyerbu lumbung penyimpanan beras. Teriakan anak-anak menggema. Perempuan lari menyelamatkan diri. Para pria berusaha melawan, tapi tombak bambu patah di tubuh babi-babi itu. Taring mereka menghantam, menggigit, merobek. Kepala dusun, yang mencoba berdiri di depan, justru terinjak, terlempar, dan tak sadarkan diri. Dalam waktu singkat, desa berubah menjadi medan perang. Seekor babi menghantam pilar rumah warga. Rumah itu roboh. Seorang ibu terjebak di bawahnya, menjerit meminta tolong. Seekor lainnya mengejar anak-anak yang bersembunyi di belakang kandang ayam. Warga ketakutan. Mereka mulai mundur. Mereka mulai panik. Dan di tengah semua itu, mereka sadar. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak kepala desa. Tidak senjata mereka. Tidak doa-doa panik yang keluar dari mulut gemetar. Desa itu sedang kalah. Namun, di kejauhan, dari arah bukit yang dulunya mereka usir dan tak pernah ingin lihat lagi, terdengar sesuatu. Suara raungan panjang, dalam, menggetarkan udara. Beberapa warga menoleh. Wajah mereka pucat. Itu suara macan. Dan sebelum mereka sempat berkata lebih, bayangan hitam besar meluncur menuruni bukit, diikuti oleh sosok kurus renta yang pernah mereka hina. Kanda dan Sora kembali. Langit berwarna tembaga saat matahari tenggelam. Dari arah bukit, Sora turun bagaikan bayangan petir. Tubuhnya melesat rendah, hitam dan membara. Di belakangnya, Kanda berlari sekuat tenaganya, membawa tongkat besi yang dulu dipakai sebagai penggantung panci. Kini, tongkat itu jadi senjata satu-satunya. Warga terdiam. Tak ada yang percaya dengan apa yang mereka lihat. Seekor macan hitam raksasa menerjang kawanan babi yang sedang menghancurkan rumah-rumah. Dalam satu lompatan,
Sora mencakar seekor babi besar hingga terpental dan menghantam dinding bambu. Darah mengucur, jeritan babi menggema. Tapi Sora tidak berhenti. Dia bukan hewan buas. Dia adalah penjaga. Di sisi lain, Kanda menyerang dengan tongkatnya. Meski renta, tubuhnya bergerak seperti lelaki muda. Karena hari itu, tubuhnya digerakkan oleh tujuan, bukan tenaga. Warga hanya bisa menyaksikan. Satu persatu, kawanan babi tercerai-berai. Tapi di tengah mereka, berdiri sang pemimpin. Babi jantan raksasa dengan mata merah menyala dan tubuh penuh luka perang. Dia tak lari. Dia menatap lurus ke arah Sora dan menyerang. Duel dimulai. Sora melompat, menerkam kepala makhluk itu. Cakar depannya mencabik wajah babi raksasa. Tapi taring besar itu menghantam tubuh Sora, melemparkannya ke tanah. Kanda menjerit, "Sora!" Namun Sora bangkit. Meski darah mengucur dari bahunya, dia kembali menyerang. Kanda ikut maju, menombak tubuh babi itu dari samping, membuat makhluk itu mengamuk, mencabik dengan taring dan menghantam Kanda dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Kanda terlempar ke tanah, terbentur batu, dan darah merembes dari kepalanya. Sora melihat itu. Dan dalam raungan paling keras yang pernah ia keluarkan, Sora melompat ke punggung sang pemimpin babi, mencabik tengkuknya, menancapkan taring ke dasar tengkoraknya, hingga makhluk itu roboh. Jeritannya memekakan langit. Kawanan babi yang tersisa lari tunggang langgang ke hutan. Tanpa pemimpin mereka kehilangan arah. Desa selamat. Namun di tanah yang kering, Sora terbaring diam. Nafasnya berat, darahnya membasahi debu. Kakinya gemetar. Kanda merangkak, memeluk leher sahabatnya itu. Tubuhnya bergetar menahan isak. Sora menatap Kanda. Sekali lagi, dengan mata yang perlahan kehilangan cahaya. Dengan napas yang kian pelan. Dengan kepala yang mengusap pelan dada lelaki tua itu. Sora mengembuskan napas terakhirnya. Warga desa hanya bisa berdiri. Diam, penuh rasa bersalah. Mereka dulu mengusir Kanda. Mereka membakar rumahnya. Mereka mencaci sahabatnya. Tapi hari ini, lelaki yang mereka hina, dan macan yang mereka takuti, menjadi penyelamat mereka. Fajar belum terbit. Langit masih kelabu. Sementara desa berantakan, rumah-rumah rusak, dan aroma darah babi masih tertinggal di udara. Di tengah lapangan yang penuh luka, tampak satu sosok lelaki tua duduk diam. Tubuhnya penuh luka, darah mengering di pelipis. Namun matanya tak berkedip, menatap satu titik yang lebih menyakitkan dari semua rasa. Di pangkuannya, terbaring tubuh Sora, macan hitam yang telah menjadi segalanya bagi Kanda. Tak lagi ada dengusan napas, tak ada gerakan ekor, hanya keheningan. Dan sesekali, tetes air mata jatuh ke bulu hitam yang mulai kaku. Warga mulai berdatangan. Diam. Tak satu pun membawa senjata. Kepala desa, yang kakinya diperban, dibopong dua pemuda ke hadapan Kanda. Ia melepaskan ikat kepalanya, tanda hormat tertinggi bagi masyarakat desa, dan berlutut di tanah. "Kami bersalah," katanya pelan. "Kami buta. Kami takut pada hal yang tidak kami mengerti. Kami mengusirmu. Tapi hari ini, kau yang menyelamatkan kami. Bukan hanya dengan keberanian, tapi dengan hati." Kanda tak menjawab. Ia hanya menunduk, memeluk tubuh Sora lebih erat. Seakan ingin menahan waktu, seakan ingin macan itu membuka mata sekali lagi. Beberapa warga mulai menangis. Ada yang menunduk dalam-dalam, ada yang berdoa dalam diam. Seorang anak kecil, yang dulu melempar batu ke arah gubuk Kanda, mendekat perlahan. Ia membawa sekuntum bunga liar dari ladang. Dengan tangan kecilnya, ia meletakkan bunga itu di atas kepala Sora dan berbisik, "Maaf, macan. Terima kasih." Hari itu, desa berubah. Kanda menolak tinggal kembali. Ia memilih membangun sebuah batu nisan besar di pinggir hutan, di tempat Sora dulu sering berbaring di bawah cahaya bulan. Batu itu ia ukir sendiri, meski tangannya gemetar. Di sana tertulis, "Sora bayangan yang menjadi cahaya. Sahabat sejati, penjaga tanpa pamrih." Orang-orang mulai datang,
Satu persatu, meletakkan bunga. Bukan karena disuruh, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa dalam diam, seekor macan dan seorang lelaki miskin telah menunjukkan arti keberanian yang sesungguhnya. Dan malam-malam berikutnya, saat bulan penuh menggantung di atas pohon beringin besar, sebagian warga bersumpah mereka masih bisa mendengar raungan jauh dari dalam hutan. Raungan lembut, seperti pelindung yang tak pernah pergi. Penutup hikmah kisah. Dalam dunia yang terburu-buru menilai dari kulit luar, kadang, cinta sejati dan keberanian tidak datang dari orang besar atau perkasa, tapi dari mereka yang paling sunyi, paling kecil, dan dari makhluk yang pernah kita takuti.